Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ardini dari kelompok 5 Geomorfologi akan menjelaskan pengertian lahan olin dan proses pembentukan lahan olin. Yang pertama adalah pengertian lahan olin. Istilah olin atau olin merupakan nama dewa Yunani, artinya penjaga angin. Bentuk lahan asal proses olin merupakan bentuk lahan oleh proses eksogenik dengan angin sebagai agen pembentukan ikatan, yaitu dengan membentuk endapan oleh adanya pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan bahan-bahan, tidak terkomplikasi oleh angin. Yang kedua adalah proses bentuk lahan olin. Ada 3 prosesnya. Yang pertama adalah pengikisan oleh angin. Pengikisan oleh angin terbagi dua. Yang pertama itu deflasi. Proses merupakan proses gerakan tupan angin yang membawa material batuan berupa debu halus. Yang kedua ada korasi. Korasi angin dapat memberikan berbagai bentuk atau bentang alam yang sangat luas. Terbagi 3, yaitu poles dan pitting, grouting dan shaping, dan fasting. Yang kedua proses pembentukan lahan olin, pengangkutan atau pengendalian angin selektif memungkinkan bahan yang halus seperti debu akan diterbangkan tinggi kemudian dikumpulkan di tempat yang lebih jauh. Jenis-jenisnya adalah pertama suspensi, merupakan gerakan vertikal tiupan angin yang mampu mengangkut bahan-bahan halus ke tempat yang lebih jauh. Yang kedua adalah saltasi, merupakan gerakan meloncat material butiran yang timbul oleh tabrakan dan pantulan angin yang bermuatan pasir. Yang ketiga adalah permukaan oleh karena tumbukan material butiran oleh gerakan saltasi. Proses ketiga pembentukan lahan olin adalah proses pengendapan oleh angin. Proses pengendapan oleh angin ini terjadi apabila butiran yang telah terbawa oleh angin tadi jatuh setelah gerakan menjadi lambat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki Aryan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik bentuk lahan asal olin. Yang pertama, descendamental atau pebble armor, yaitu permukaan yang terdiri atas batuan kerikil dan di daerah gurun sebagai akibat bahan-bahan halus mengalami deflasi. Yang kedua, blowout, cekungan di daerah gurun sebagai akibat deflasi pada materi hasil pelapukan di permukaan bumi secara halus. Yang ketiga, pentimage, permukaan batuan yang menjadi rata karena korasi, terutama yang berukuran halus. Yang keempat, dry counter, seperti ventifide tapi bentuknya piramida karena arah angin berubah-ubah. Yang kelima, groove, merupakan alur-alur memanjang pada permukaan batuan karena erosi angin. Yang keenam, Yardang merupakan pergunungan memanjang dan vertikal, tingginya lebih kurang 10 meter, panjangnya 100 meter, berkembang di daerah batuan lunak. Bentuk-bentuk pengendapan angin. Yang pertama, loess, yaitu endapan oleh angin berupa debu, pada umumnya berwarna kekuningan, tersusun rapi, tidak berlapis-lapis tetapi cukup kuat terikat. Yang kedua, endapan pasir. Endapan pasir ada beberapa tipe yang ditentukan oleh jumlah pasir. Yang pertama, sandsets, yang kedua ripple atau riak, yang ketiga sandstone, yang keempat sandfall, dan yang terakhir yang kelima sanddrift. Lanjut, yang ketiga, gumuk pasir atau dunes adalah gundukan bukit atau gir dari pasir yang terhembus angin. Pada umumnya, gumuk pasir terdapat di daerah yang pertama mempunyai pasir sebagai materi utama, yang kedua kecepatan angin tinggi, yang ketiga permukaan tanah yang tersedia untuk pengendapan air, yang keempat gisik pasir yang dengan angin pantai, yang kelima dekat sungai yang dasarnya pasir, yang keenam daerah yang mempunyai musim kering, yang ketujuh daerah gurun yang mengalami penghancuran batuan, dan yang terakhir endapan glasial dan dasar danau
glasial pasiran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik proses bentuk lahan asal eolin. Yang pertama, curah hujan rendah dari 250 mm per tahun sampai semi arid 250 sampai 500 mm per tahun. Yang kedua, fluktuasi temperatur harian besar 10 sampai 40. Yang ketiga, langit cerah. Yang keempat, penguapan tinggi. Dan kelima, vegetasi jarang. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.